Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-15 setelah Trinitatis ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk mengerti kemuliaan dan kuasa Allah di dalam ciptaannya. Marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita, sebab kuasanya nyata dalam ciptaannya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 648, ayat 1 dan ayat 3. Pada ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dari jauh menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal. Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 559 ayat 4.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah 1 dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 167 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Di jagat Yesus berdosa, memaksa Saudara yang terkasih, di dalam kerendahan hati mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah yang telah menyatakan kuasa-Mu di dalam ciptaan-Mu. Engkau memelihara hidup kami supaya kami hidup, dan Engkau juga menyediakan apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan, di dalam hidup ini kami sering lupa akan anugerah-Mu. Kami sering jatuh ke dalam sikap hidup hanya mementingkan kenikmatan hidup sementara, bermalas-malasan, menyalahgunakan waktu dan mengutamakan keinginan daging. Hidup yang tidak berpengharapan, hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, janganlah kami kiranya dikuasai dunia ini, tetapi ajarlah kami supaya berpegang teguh pada firman-Mu, tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami agar tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah memperbolehkan kami beribadah di dalam gereja-Mu yang kudus dan juga dalam rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi Tuhan, di beberapa tempat belum bisa kami melakukan peribadahan di gereja karena pandemi COVID-19 masih merajalela. Semakin banyak yang terpapar dan yang harus dirawat oleh karena pandemik ini. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini.
Tunjukkanlah jalan supaya segera ditemukan obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Yakinkanlah kami untuk kekuatan-Mu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nyatakanlah pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, nyatakanlah pengasihan-Mu dalam hidup kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena anak-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 755 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menurunkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabinya dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dari dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahnya, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safan dari Hadar Meholah harus kuurapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 290 ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 767 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini tertulis di Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tentang kuasa Allah dan rancangan keselamatannya. Kenikmatan dunia ataupun kenikmatan
ketika kita masih hidup adalah cita-cita setiap orang. Kita tahu bahwa hidup ini hanya satu kali. Usia tidak bisa diulang. Masa muda jangan dilewatkan dengan sia-sia. Sehingga ketika masa tua, kita menyesali banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Masa kanak-kanak dinikmati dengan indah, masa muda dibentuk untuk mempersiapkan masa dewasa, agar kiranya hidup itu berjalan dengan manis. Dan itu adalah hal yang baik, agar manusia menikmati hidupnya sebaik mungkin. Sehingga manusia berusaha untuk mencari hal-hal pendukung kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana supaya hidupnya lebih bahagia? Manusia akan bekerja, mencari uang sebanyak mungkin. Itu adalah hal yang benar, hal yang positif. Namun, dalam firman Tuhan ini, kita diingatkan agar berhati-hati dengan mencari kenikmatan hidup. Agar kita berhati-hati terhadap hal yang sedang kita jalani. Dalam khotbah minggu lalu, kita sudah diberangkatkan dengan satu inti firman Tuhan, bahwa kebahagiaan dunia ini hanya sementara. Bahwa kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kepada dunia, karena itu sifatnya sementara dan itu selalu berubah. Terkadang seseorang suka dengan puas dengan barang yang sudah ada sekarang, tetapi perkembangan muncul, wah, aku mau yang itu. Perkembangan muncul lagi, aku mau yang itu. Selalu setiap saat keinginan itu tidak bisa puas. Keinginan itu harus berkembang dan tidak pernah selesai. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan bahwa kebahagiaan ataupun kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Nah, dalam firman Tuhan ini, agar kita hati-hati terhadap hal tersebut. Karena ternyata hidup ini memiliki batas. Karena akan ada waktunya bahwa Tuhan akan memanggil semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan ini, orang yang mementingkan nyawanya akan kehilangan. Tetapi orang yang kehilangan nyawanya akan menyelamatkannya. Maksudnya adalah, apa yang sedang kita cari dalam dunia ini, ternyata itu tidak berhubungan dengan nyawa kita. Itu hanya berhubungan dengan kedagingan, kepuasan mata, ataupun kebahagiaan. Sedangkan yang kita cari itu, kita melupakan hal yang lebih penting, yaitu iman kita, nyawa kita. Sehingga bisa jadi kita mendapatkan seisi dunia ini, kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi kenyataannya bisa kita lupa bahwa kita tidak memenuhi kebutuhan rohani kita, tidak mementingkan kebutuhan jiwa kita ataupun ketuhanan kita. Nah, sehingga juga pada saat sekarang ini, ketika masa berganti, ketika zaman terjadi sesuatu, topik minggu kita adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. COVID-19, kita percaya bahwa Tuhan tahu akan hal ini. Tetapi bisa saja terjadi dengan keadaan sekarang ini, manusia menjadi buas. Yang awalnya dia ingin menikmati hidup, tetapi karena persoalan ini, malah dia menjadi semakin buas. Bahkan bisa karena tidak memenuhi keinginan, dia akan membunuh orang lain. Dia akan menyiksa orang lain. Sehingga firman Tuhan mau mengatakan, itulah akibatnya jika yang kita lengkapi itu hanya kebutuhan jasmani. Kita lupa dengan kebutuhan rohani. Sehingga seseorang yang sudah kenyang, sudah mengisi hidupnya kebutuhan rohaninya, dia akan mampu berjalan dengan benar dalam keadaan apapun. Termasuk keadaan sekarang. Ada orang yang ekonominya sangat jatuh. Ada yang ekonominya membaik. Kita tidak tahu, semua bisa berubah pada saat ini. Sehingga
Firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika kita memiliki iman yang kuat, maka kita akan mampu mengambil tindakan yang benar dalam situasi apapun. Yesus menggunakan gambaran tentang Nuh dan Lot untuk menjawab ataupun membahas kepada murid-muridnya tentang akhir zaman, bahwa dunia ini akan berakhir, bahwa kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus kedua kalinya digambarkan seperti yang pernah terjadi, yaitu Nuh dan Lot. Kedua kisah ini memiliki kesamaan. Yang pertama, apa yang terjadi dalam teks itu? Kita lihat tadi bahwa manusia itu begitu menikmati hidupnya. Mereka ada yang menanam, ada yang menuai, ada yang menikah, ada yang berkeluarga, ada yang menjual, ada yang membeli. Itu semua perbuatan yang positif, perbuatan yang benar. Tetapi tanpa sadar, musibah sudah datang dan mereka meninggal, tidak tahu. Tetapi firman Tuhan tadi menggambarkan seakan-akan mereka tidak tahu. Apakah memang demikian? Apakah mereka tidak tahu bahwa air bah akan datang? Apakah mereka tidak tahu bahwa hujan api akan turun? Kalau kita baca Alkitab, sebenarnya mereka tahu. Namun yang dikatakan oleh firman Tuhan inilah apa yang mereka lakukan itu betul-betul mereka nikmati, tanpa sadar mereka melupakan hal yang paling utama, yaitu imannya. Demikian juga kita bekerja, mencari uang, membutuhi keluarga, membangun rumah, membangun investasi, membangun saham, tapi kita lupa iman kita tidak bertumbuh. Sehingga mereka ketika tiba-tiba air bah, mereka tidak tahu mau berbuat apa. Namun kita akan berbicara dari kisah Nuh, bahwa pada saat itu Tuhan sudah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, karena akan melenyapkan semua manusia. Tetapi Nuh juga berusaha untuk mengajak orang supaya mau diselamatkan. Tetapi apa respon manusia? Malah menertawakan, menganggap Nuh adalah orang bodoh, menganggap apa yang dia lakukan, membangun bahtera di atas bukit yang tinggi, adalah sebuah kebodohan. Tapi memang itu akan terjadi jika manusia semakin jauh dari Tuhan, menganggap bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sebuah kebodohan. Nuh berusaha untuk memanggil banyak orang. Bukan tidak mungkin bahtera itu memuat 1000 orang, tetapi tidak ada yang mau untuk masuk. Demikian juga zaman Lot. Apakah tidak ada usaha dari mereka untuk menyelamatkan? Ada. Bahkan Abraham berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong dulu, jangan musnahkan kota itu. Seandainya di dalam ada 50 orang yang benar, Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya. Terjadi tawar-menawar antara Abraham dan Tuhan. Seandainya ada 45 orang di 2 kota itu, 40 orang, 30 orang, 20-10, Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya. Kenyataannya tidak ada. Yang ada hanyalah 1 orang, yaitu Lot. Tuhan juga sudah mengutus suruhannya untuk pergi ke tempat itu. Tetapi apa respon penduduk Sodom? Malah mereka ingin memperlakukan suruhan Tuhan itu dengan tidak benar. Keluarkan dia Lot, biar kami pakai dia, dan lain sebagainya. Mengapa ketika pelayan Tuhan datang, respon manusia sangat jahat? Itu bisa terjadi ketika manusia semakin jauh dari Tuhan, seakan-akan pemberita firman itu adalah sebuah lelucon, sesuatu yang layak untuk dipermainkan, sesuatu yang layak untuk ditindas. Itulah yang terjadi di Sodom. Artinya, ketika manusia berusaha untuk menyelamatkan, tidak bisa. Ketika memang manusia sudah jauh dari Tuhan, dan ketika Tuhan sudah mengatakan harus dimusnahkan, memang harus musnah. Demikianlah kita melihat bahwa ternyata manusia juga tidak bisa menyelamatkan sesamanya. Manusia tidak bisa. Ketika hari penghakiman sudah tiba, saya tidak bisa menyelamatkan istri saya.
saya tidak bisa menyelamatkan anak saya. Manusia akan mempertanggungjawabkan imannya masing-masing. Sehingga bila kita lihat firman Tuhan tadi, ada yang duduk bersama ataupun di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ada di ladang 2 orang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Artinya tidak ada jaminan yang satu rumah itu tidak menjamin, yang satu gereja itu tidak menjamin. Sehingga tentang iman, Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Lot rumah tangganya, pernikahan adalah lembaga yang sah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, agar manusia itu membentuk lembaga pendidikan sendiri terhadap rumah tangga, terhadap anak-anak mereka. Sehingga Lot dan istrinya ternyata memiliki cara hidup yang berbeda. Nuh rumah tangganya terberkati. Berarti tidak ada istilah kepada Tuhan perwakilan. Kenapa tidak gereja? Perwakilan. Cuma istri lalu ke gereja 5 tahun ini, 6 tahun ke depan kita lihat dulu. Artinya tidak ada istilah perwakilan. Manusia akan mempertanggungjawabkan imannya masing-masing. Bapak Ibu saudara terkasih, apakah Tuhan terlihat kejam dalam teks ini? Tidak. Tapi Tuhan adil, bahwa Tuhan memang akan menyelamatkan orang yang benar. Berbahagialah jika kita adalah orang yang benar. Dan Tuhan memang akan memusnahkan orang yang tidak benar. Dan Tuhan tidak akan mengorbankan orang yang benar hanya untuk memusnahkan orang yang tidak benar. Kita lihat bagaimana cara Tuhan memusnahkan manusia pada zaman Nuh. Seluruh bumi penuh dengan air bah, tetapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan. Tuhan punya cara untuk memusnahkan orang-orang di Sodom dan Gomora, tapi Tuhan juga punya cara bagaimana menyelamatkan Lot dan istrinya. Tuhan akan menolong setiap orang yang hidupnya benar. Jadi tetaplah setia sebagai orang benar. Namun firman Tuhan sudah jelas bahwa kerajaan Allah itu ada, kedatangan anak manusia itu ada, tetapi Tuhan tidak memberitahu waktunya. Dan Tuhan juga tidak memberitahukan apakah itu sudah dekat atau jauh atau bagaimana. Tetapi Tuhan hanya mengatakan bersiap-siaplah. Namun sifat manusia itu, sifat murid Yesus itu jelas. Itu kapan waktunya? Di mana itu tempatnya? Dan bagaimana bisa itu terjadi? Demikian juga mungkin sifat manusia saat ini. Apa tanda-tanda akhir zaman? Kapan akhir zaman kira-kira terjadi? Sehingga kita sebagai orang percaya tidak mempersoalkan kapan waktunya, bagaimana dia datangnya. Yang kita harus tahu adalah bahwa kita harus siap sedia kapanpun waktunya. Dikatakan di sini, Yesus hanya menjawab, di mana ada mayat, di situ ada burung nazar. Sepertinya jawaban Yesus ini sangat berseberangan dengan pertanyaannya, di manakah itu? Di manakah kerajaan Allah itu? Di manakah tempat orang-orang yang akan dibuang itu? Tuhan menjawab, di mana ada mayat, di mana ada orang meninggal, di mana hal-hal yang busuk, disitulah burung nazar berkumpul. Artinya tentang mayat ini, tentang kematian ini adalah hal-hal yang berbau sudah busuk, sudah menjadi sumber penyakit. Tetapi meskipun itu menjadi sumber penyakit, entah mengapa burung nazar ini tetap datang ke situ. Demikianlah orang-orang yang tidak memperdulikan imannya atau yang imannya sudah mati, memang akan dikumpulkan dengan mereka yang imannya mati. Dan dalam hidupnya juga seperti itu. Orang yang imannya sudah mati memang akan selalu berkumpul dengan mereka yang imannya sudah mati. Mereka yang imannya sudah mati memang akan selalu senang dengan hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan iman. Di mana ada berita hoax, di situ mereka ada.
Di mana ada hal-hal yang merusak kehidupan orang, di situ mereka ada. Di mana ada hal-hal yang berbau korupsi, pelecehan, di situ mereka ada. Di mana perbuatan jahat, perbuatan daging seperti kata Galatia, di situ mereka ada. Sehingga bisa kita lihat ketika kita menjadi orang benar di tempat kerja kita, ketika kita tidak mau melenceng dari firman Tuhan, sedangkan lingkungan kita sudah melenceng dari firman Tuhan, maka kita akan menjadi bahan tertawaan yang sangat enak. Orang akan nyaman dengan perbuatan jahat mereka dan tidak sadar bahwa sebenarnya mereka salah, tetapi malah yang benar yang mereka tertawakan. Seperti Nuh. Seakan si Nuh ataupun kita yang benar ini akan menjadi bahan olok-olok mereka. Dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan berkumpul dan saling mendukung, saling mencintai satu sama lain. Demikianlah Tuhan mau mengatakan bahwa orang yang ingin imannya bertumbuh, lakukanlah hal-hal yang berhubungan dengan pertumbuhan iman. Dan Tuhan juga sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mementingkan rohaninya memang akan berkumpul dengan mereka yang tidak mementingkan hal rohani. Demikian juga ketika manusia ditempatkan pada akhirnya nanti, orang-orang yang tidak beriman akan ditempatkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Tentang kerajaan Allah adalah hal yang sangat penting. Tuhan sudah mengingatkan manusia tidak perlu tahu waktunya, di mana tempatnya. Namun seperti yang saya katakan tadi, sepertinya murid-murid Yesus dan kita saat ini memiliki etos berpikir, etos kerja yang sama. Kita mau ujian, persiapkan semuanya, persiapkan dirimu. Tapi biasanya manusia akan berkata, apa kisi-kisinya, Bu? Kapan ujiannya, Bu? Ketika guru berkata, persiapkanlah dirimu, kita akan ujian pada waktunya. Kapan waktunya, Bu? Yaudah, kita ujian 2 minggu lagi. Nah, 2 hari sebelum 2 minggu lagi baru mempersiapkan diri. Itulah yang diingatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya. Jangan tanya kapan harinya, tetapi persiapkan dirimu dengan baik. Ada sebuah pertanyaan sederhana ditanyakan kepada seorang jemaat. Bagaimana jika kamu masuk surga? Ba mau lo masuk tu surga, mau lihat. Bagaimana jika tidak masuk ke surga? Ba mau lo dang masuk, ba bohabainon. Seakan-akan pasrah dengan pilihan itu. Tidak. Tetapi manusia sudah diingatkan oleh Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan, sehingga kedekatan kita kepada Tuhan jangan dipermainkan. Ketika kita bertanya kepada seseorang yang sudah lansia contohnya, songon naburju hamu mar minggu na tua-tua imadah ngelem matua daging pajonokon nama Tuhani, itu tidak benar, tidak baik seperti itu. Bahwa kedekatan kita kepada Tuhan itu jangan menunggu lansia, jangan menunggu tua, tetapi dekatlah selalu kepada Tuhan. Tuhan mampu menunjukkan kuasanya melalui alam. Dan apa yang terjadi saat ini COVID-19, apakah ini cara Tuhan? Karena ini terjadi untuk semua orang. Apakah ini cara Tuhan mengingatkan kita untuk lebih setia, untuk lebih dekat kepadanya? Biarlah tetap iman kita bertumbuh dan kita tetap setia kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan dalam ibadah minggu ini. Tuhan berkati kami selalu, sertai kami Tuhan, agar kiranya kami mengimani bahwa Engkau berkuasa atas dunia ini. Berkati kami Tuhan agar kami tidak tertidur dalam kehidupan dunia Tuhan. Kami nyaman dengan kebahagiaan dunia, kami lupa akan iman kami Tuhan. Berkati kami selalu, berkati gereja-Mu Tuhan, berkati negara kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, menolong pemerintah, menolong para medis agar mampu untuk mencari obat untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Kuatkan para medis Tuhan yang selalu mendukung, yang selalu memberikan hati dan pikirannya untuk merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang bekerja atau yang sekolah, biarlah kiranya setiap pekerjaan dan pendidikan berbuahkan hal yang baik bagi kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 569.
Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini, sebab Dia telah menyatakan kuasa-Nya yang nyata di dalam ciptaan-Nya. Dia memelihara hidup kita supaya kita hidup, dan Dia juga memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Janganlah kita melupakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Janganlah kita hanya mementingkan manisnya hidup yang sifatnya sementara, bermalas-malasan, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan hanya mementingkan keinginan daging. Tetapi tetaplah berpegang teguh akan firman-Nya dan tetap setia hanya berharap pada Tuhan saja. Syukur bagimu ya Tuhan, berikanlah kami untuk setia padamu. Pergilah ke dunia ini walaupun kita masih menghadapi berbagai kesusahan dan kesulitan di dalam hidup ini. Janganlah kamu takut, Tuhanlah yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Oh